Ini kita pakai apa ya? Baik, assalamualaikum Bang Ari. Ini Ya, udah mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa sehat Bang? Sehat. Oke. Bro Reza. Iya. Iya, bro ya. Bro. Kalau Bang Ari, Bung Ari. Wah. Siap. Lama tak ketemu Bang. Terakhir kali ketemu sebetulnya ketemu lama lah. Maksudnya kita waktu itu kan pernah ikut workshop sama-sama ya. Ya. Workshop sama di acara kementerian. Secara kementerian. Sebelum itu kan udah lama kali. Kerap, ya. Dari 2000 berapa? Reza inget. Pokoknya Reza masuk kuliah tuh 2011. 2011, 12, 13 dah. Kapan terakhir kali ya? Zaman Purbala ya. SM. SM ya. Waktu itu masih jadi tukang anu ya, tukang angkat spanduk. Wah, demo lah maksudnya. Tua. Angkat tua. Jauh Iya. banget. Mah itu. Berarti 2000 berapa? Abang selesai 2000 berapa? Aku selesai 2014. 2014. Februari. Berarti di 2012, Januari, ya. 2013 waktu itu, Bang. Tuh. Oh, banyak lah waktu diskusi-diskusi. Kalau dulu Reza anak bawang, Bang, maksudnya. Abang kan dulu pemateri di PMIH juga ya waktu itu. Di mana ya? Ya, Reza di ketemu Abang? berbagai Aktivitas ya, kampus waktu itu lah, ya. pokoknya aktivis sekali lah. Gitu. Sekarang udah jadi CEO, Bang ya. Nyibuin diri aja dulu. Sekarang CEO keroncongantar.com. Iya, siap. Ini nih kan ini Bang, apa namanya? Bisnis startup atau dia apa gitu, Bang? Dia startup ya? Iya, startup. Startup tuh maksudnya? Reza kurang nih Bang. Jadi keroncongantar.com ini adalah sebuah platform e-commerce yang konsen di bidang food dan catering. Jadi delivery service, catering, e-commerce ya, platform. Nah, kita keroncongantar.com ini sebuah startup. Startup itu kan sebenarnya adalah perusahaan rintisan ya. Nah, jadi kan kerennya dimulai sejak dari Amerika, ya, di mana Silicon Valley tempat pertama lahirnya startup seperti katakan ada Google, ada Amazon. Nah, pada tahun era 90-an ini kan mulai muncul yang namanya startup, perusahaan-perusahaan.com yang menggunakan teknologi terutama internet sebagai saluran utama daripada layanannya. Nah, sehingga ini kemudian berkembang di tahun 2000 dan di Indonesia sendiri pada tahun 2000 adanya detik.com. Itu startup awalnya. Dulunya startup awalnya kayak gitu kan. Jadi perusahaan rintisan yang berbasis teknologi cenderungnya startup itu. Tapi untuk makna yang lebih luas sebenarnya startup itu kategori seperti misalkan kawan-kawan yang bergerak di bidang usaha, pelaku usaha pemula. Nah, itu juga bisa dikatakan startup ya. Nah, tapi lebih cenderung trennya itu untuk penyebutan startup itu lebih kepada perusahaan-perusahaan rintisan yang menggunakan teknologi sebagai saluran utama daripada base platform bisnisnya gitu. Abang 2014 selesai kuliah, kemudian memulai belajar startup nih dari kapan gitu, Bang? Karena aku termasuk orang yang dari mulai kuliah punya ketertarikan, tapi jauh tarik kalau sebelum kuliah dulu sejak SMP sih sebenarnya. SMP waktu itu sudah mengenal yang namanya komputer ya, kemudian juga aku jauh dari sebelum itu waktu SD juga kelas 5 SD itu sudah mulai membangun startupnya itu lebih ke peternakan. Aku dulu melihara ayam SD kampung, melihara ayam kampung. Belajar di situ. Setelah situ berlanjut waktu itu SMP sekolah di Bandung. Sempat juga ikut paman saya, om saya gitu ya kan, ikut expo gitu. Dia kebetulan di sebuah lembaga BUMN, perusahaan BUMN, dan
sering ikut expo Expo. untuk memamerin produknya. Dari situ saya belajar bagaimana menawarkan sebuah produk, marketing segala macam. Nah, dari situ juga aku sangat punya ketertarikan lah dengan dunia internet pada saat itu ya. Di Bandung tahun 2001 era 2002-an itu udah main internet ya, dan mengenal internet. Cuman kan nggak seperti sekarang ya. Jaringan internetnya kalau dulu kan lelet. Kalau sekarang kan udah mudah kali. Paling kita pakai search Yahoo waktu itu yang paling tren ya. Kemudian baru Google gitu ya kan. Dari situ punya ketertarikan dengan tokoh-tokoh startup seperti Bill Gates, pendiri Microsoft. Ya kan. Kemudian pada pendiri Amazon seperti Jeff Bezos ya, orang yang mendirikan startup dan punya impact terhadap jutaan orang gitu ya. Iya. Tunggu loh Bang, kalau sementara yang Reza kenal Abang ini kan seorang aktivis nih kuliahnya. Iya. Itu kok ya maksudnya berarti kan kalau dengar cerita Abang sekarang kan tidak sekonyong-konyong Abang dari aktivis langsung ke bisnis startup gitu. Di kuliah Abang juga memulai startup bisnis startup ini Bang? Nah, jadi itu uniknya memang waktu di kuliah kan aku lebih dikenal mungkin sebagai seorang aktivis gerakan jalanan gitu. Yang pandainya ya demo protes gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu tanpa istilahnya publikasi yang bagaimana, aku sudah memulai usaha juga. Jadi disitulah aku sedikit banyaknya waktu jadi aktivis itu katakan punya kemandirian dari soal finansial. Gitu. Jadi kalau kita organisasi ya maklum lah, ya kan Bung Reza pasti tahu kan. Ya minimal kalau kita nongkrong sama anak-anak gitu kan ya, sekali-sekali ya kan nggak mungkin kita ditraktirin terus. Kalau apalagi kalau udah jadi senior ya kadang kan kita ya artinya ada kalanya kita mungkin bahasanya apa ya, ngopi bareng ya kawan-kawan. Nah, kalau misalnya waktu kuliah itu yang diharapin misalnya kiriman orang tua kan pas-pasan gitu ya kan. Nah, jadi waktu itu aku mulai semester 5 itu sudah mulai membangun startup produk di situ ya. Produknya itu snack lah, produk snack UMKM ya. Produk snack. Yang uniknya itu waktu di kosan itu mulai dari produksi, ya aku produksi di kosan, ya kan. Ya dari situ berbagai macam lah teman-teman yang dekat gitu, ada yang support, mungkin ada juga yang apalah, apalah gitu kan. Tapi itu kan semua bagi aku itu sebuah proses pembelajaran. Nah dari usaha snack itu kemudian pernah juga bikin usaha konveksi kaos. Dan alhamdulillah waktu diusaha konveksi kaos tuh sih lumayan gitu ya kan. Apalagi waktu itu dapat orderan besar, bisa beli jam yang lumayan gitu kan. Nah, jadi dari situlah dan pemasarannya sudah menggunakan internet. Oh, waktu itu sudah menggunakan internet. Nah, tapi bisnis modelnya masih dalam bentuk ya kategori dagang biasa lah ya. Kita belum mendalami dari sisi bagaimana menciptakan impact gitu ya. Nah, impact ke banyak orang gitu ya. Ya artinya masih sekedar bisnis untuk mendapatkan keuntungan kayak gitu. Oke. Tunggu Bang, kalau memang awalnya berdagang, perbedaan startup yang orang startup lah gitu sama berdagang biasa itu apa emang? Jadi gini, kalau menurut aku ya, dari apa yang aku pahami, aku jalani, bahwa startup itu beda dengan berdagang biasa. Jadi dengan sebuah startup itu, untuk mendirikan startup, terutama nih teman-teman millennials, ya ini kan teman-teman millennials kadang suka yang ngikut pada tren-tren dan ketika mendirikan startup ya, ketika punya motivasi atau ketertarikan mendirikan startup, jangan pernah sekali-sekali ketika mendirikan startup itu kita berorientasi keuntungan semata atau mencari kekayaan.
Karena ketika mencari kekayaan di startup, menurut aku sih ketika itu yang menjadi spirit, pasti nggak bakalan bisa bertahan lama gitu. Apalagi yang namanya startup, sama kita ketahui bahwa dari 100 atau 1000 startup yang ada di dunia ini lahir, 0,5-nya paling yang berhasil atau betul. 1-2 yang berhasil gitu ya kan. Jadi enggak juga ketika mendirikan startup di Indonesia kan, kalau dihitung mungkin ada ribuan anak-anak muda yang membangun startup. Tapi yang muncul yang kemudian menjadi solusi bagi masyarakat itu kan hanya beberapa, bisa dihitung jari gitu. Maka aku pun begitu ketika berkomitmen 2016 lah ya mendirikan keroncongantar.com sebagai sebuah startup. Jadi kita tidak berorientasi kepada keuntungan yang dalam arti mencari keuntungan yang besar gitu. Kita lebih cenderung kepada ingin menciptakan dampak kepada masyarakat ya kan, kemudian mencarikan solusi, mengatasi problem daripada masyarakat, dan lebih berorientasi bagaimana membahagiakan orang banyak, memudahkan kalau bahasa ini. Iya, karena aku punya keyakinan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, ya kan, orang lain senang dan bahagia, rezeki itu pasti akan datang sendiri. Siap. Kayak gitu. Oh, berarti ya kalau berdagang jelas kita pasti cari untung banyak ya. Oh ya, kalau enggak juga dagang nih gini, kalau kita berorientasi dagang pasti mencari keuntungan kan. Benar ya? Betul. Kan? Bayangin kalau kita orientasinya cari keuntungan, pada satu ketika kita sama sekali nggak dapat untung. Mungkin dari sisi motivasi akan ya mungkin malas, dan segala macam. Terlebih dari suasana COVID seperti ini. Ini bahkan bisa jadi penghasilan menjadi drastis turun gitu ya kan. Gitu. Kalau kita nggak punya spirit yang atau motivasi misi terhadap usaha kita, mungkin akan mudah kita goyang gitu kan. Dan pemerintah kan lagi beberapa tahun ini memang menggencar-gencarkan bagaimana bisnis startup ini muncul kan. Bang Reza, banyak bukan bantuan ya. Kayak Bank Indonesia, Reza pernah tahu dia bisa mengucurkan bantuan dana untuk bisnis startup gitu, apa segala macam. Memang perhatian terutama global dan spesifik lagi pemerintah kita Indonesia dan berbagai stakeholder yang ada di Indonesia, startup menjadi sebuah solusi di masa yang akan datang. Startup menjadi sebuah tantangan bagi anak-anak muda kita ya, untuk bagaimana beralih daripada kerja pegawai atau buruh oriented menjadi sebuah inovator atau kreator. Disebabkan oleh tahun 2030 itu kita akan memasuki yang namanya kan bonus demografi. Terlebih lagi pada era hari ini kan kita sudah masuk yang namanya di era revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, artinya ini harus ada sebuah akselerasi bagi ketika dulu katakan tante-tante kita lah ya yang di era tahun 90-an ketika dia sekolah, kuliah, dia berorientasi lebih kepada ketika tamat sekolah itu kan lebih berorientasi kerja di kantor atau jadi pegawai negeri. Pegawai negeri. Kalau era 80-an geser lagi, mereka orang-orang tua kita itu orientasinya kan jadi pegawai negeri ya. 90 itu kalau nggak salah penelitian itu orientasinya kerja di perusahaan-perusahaan MNC, perusahaan-perusahaan internasional kan gitu, target oriented mereka. Nah, kita di generasi kita di millennials ini kita tidak bisa lagi mentargetkan itu saja gitu. Jadi kita harus melihat atau melirik sektor-sektor yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang gitu. Nah, startup adalah sebuah solusi. Nah, solusi tadi kita apalagi di era perubahan revolusi ini yang memahami teknologi itu tentu generasi kita generasi muda ketimbang generasi senior lah ya kan. Tidak mungkin kalau populasinya sedikit lah yang mungkin lebih melek terhadap teknologi ya betul. Kalau ini Bang membangun startup kan
2016 abang bangun si keroncong antar gitu. Kok bisa? Atau kalau 5W1 kenapa abang bisa membangun keroncong antar gitu? Apa cikal bakalnya gitu? Ya sebenarnya mengalir ya aja ya. Keroncong antar itu lahir awalnya ya dari perjalanan aku. Nah, untuk keroncong antar itu unik ya. Jadi tahun 2015 itu, sebelum keroncong antar itu aku kan punya banyak sebenarnya usaha yang gonta-ganti tadi tuh. Mulai dari awal kuliah, snack, kemudian pernah usaha konveksi, pernah juga usaha bisnis ikan salai gitu ya kan. Itu gonta-ganti ya. Ikan laga enggak, Bang? Kemudian di tahun 2015 pasca aku sudah selesai kuliah, aku bikin usaha lembaga training di bidang kepemimpinan apa ya? Ya, pernah Reza dengar. Itu namanya 3 huruf manajemen ya. Bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada saat itu sempatlah ya kita sewa ruko gitu ya. Modal dapat dikit, kebetulan disupport sama orang tua gitu ya. Sedikit sebenarnya alhamdulillah waktu itu ya bisa sewa ruko gitu. Nah, di sewa ruko itu tadi sebenarnya itu kan kantor ya. Nah, untuk manfaatin kantor, aktivitas kantor, kita bikin kafe lah kecil-kecilan gitu ya kan. Tempat anak muda dulu kan diskusi nongkrong kafe itu namanya jus motivasi. Jus motivasi di produk yang dijual itu jus. Tunggu, di Manyar ya? Di Kamboja, Jalan Kamboja dekat Unri gitu kan. Nah, dari situ setelah itu aku di tahun 2015 Mei-nya jauh dari waktu itu kan dari Februari nikah. Nikah dulu ya. Nah, jadi setelah nikah itu kita masih jalanin usaha tadi. Nah, yang tinggal lembaga trainingnya tinggal. Terfokusnya di sektor usaha. Tadi jus tadi. Setelah nikah diskusilah sama istri, kemudian kita jual produk makanan. Itu ayam penyet sambal hijau. Nah, dari situ akhirnya ya sebenarnya jatuh bangun juga ya. Iya, betul. Kondisi dan apalagi waktu menikah saya betul-betul memulai suatu dari nol. Dan waktu itu dari keluarga sendiri sangat kecil sih dukungan untuk aku bermandiri di bidang entrepreneur ini. Keluarga maunya kan untuk jadi pegawai negeri gitu. Karena mulai dari bapak, kemudian kakek, dan buyut juga pegawai negeri gitu kan. Ya itu gitu memang udah budaya kali gitu. Cuman akunya aja sih yang jadi berbeda gitu ya kan. Sempat di baru nikah juga dikhawatirin sih sama orang tua terutama ya. Iya. Terutama carilah lowongan pekerjaan. Tapi aku sering yakinin bahwa percaya bahwa insya Allah rezeki itu akan ada gitu kan. Akan ada saja, dan ya aku kan sebagai muslim punya keyakinan itu gitu ya kan, punya keyakinan, dan dulu aktivis HMI juga gitu kan. Kalau aktivis HMI nggak punya keyakinan berarti udah LK1 tuh kena bantai gitu dah. Jadi kalau di HMI itu kan ada tagline motivasinya itu yakin usaha sampai. Nah, jadi yakin usaha sampai itu menjadi pegangan aku dimulai dari awal dulu. Dan alhamdulillah kita berjalan ya bukan berarti juga langsung growth gitu ya. Hari ini pun kami masih berjuang untuk bagaimana ini apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu. Ya sampailah kita mendirikan waktu itu dari itu tadi. Nah, kebetulan kita ada warung keroncongan. Warung keroncongan di Jalan Manyar Sakti. Itu kebetulan adik saya yang lebih di situ, warung keroncongan. Adik saya yang sekarang jadi co-founder juga di keroncongantar.com gitu ya. Jadi waktu itu kita kolaborasi dari Kamboja geser ke Garuda Sakti, dari Garuda Sakti kita
baru di Jalan Manyar Sakti itu. Nah di Jalan Manyar Sakti lah kita aku berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dan mendirikan startup ini terinspirasi dari nama warung tadi, warung keroncongan yang kami bikin gitu ya. Awalnya adik saya gitu. Iya. Saya. Dan aku ingin lihat bahwa kondisi ke depan ini digital. Waktu itu belum ada layanan delivery juga di Pekanbaru. 2016 itu belum ada kayak sekarang ya, ojek online gitu. Ojek online gitu pun baru waktu itu Bang kalau nggak salah. 2015 iya. Baru masuk Pekanbaru kalau belum. 2015 itu baru booming di Jakarta. Baru booming. Seleksi udah mulai kalau nggak salah. Belum, itu 2016 atau 2017 kayaknya. Oh iya ya, tuh. Baru. Soalnya anggota kami tur waktu itu kan ke Aceh 2015. Ke Aceh ya? Beda. Dia nih mau seleksi wawancara untuk Gojek waktu itu. Sebut nama enggak masalah sini sebut. 2015 kan? 16. Ke Siak yang dia apa tuh? 16 berarti 17 deh. Oh 17 berarti. Iya Bang. Iya 17 berarti. Berarti itu dia mau baru-baru, maksudnya baru mereka kan kalau Gojek kan pasti itu maksudnya Bang, dana mereka kan besar tuh. Ya startup ini kan tidak hanya cuman membangun, kalau Abang kan misalnya dimulai dari hal yang kecil dulu tapi kan kalau yang di luar sana tuh kan memang langsung disuntik dana besar sama orang tuh Bang. Nah makanya itu ya, kita mulai dari awal ya 2016 mendirikan startup ini. Memang istilah kalau di dunia startup tuh bootstrapping ya. Bootstrapping. Artinya menggunakan modal dana sendiri. Nah jadi modal dana sendiri kita lebih ke jalan santai sih ya. Jalan santai. Menjalankan ini sambil juga learning by doing gitu. Learning by doing. Dan sempat memang tahun 2015 kita ditawar investor Singapura untuk mengembangkannya, untuk menyuntik dana. Investasi. Cuman memang saya masih berpikir bahwa sebenarnya gini ya, saya berpikir bahwa saya harus bikin ini dulu. Ya kan, bikin ini dulu tanpa jalankan menggunakan dulu, investor. Kita sangat ingin sebenarnya bahwa berkembang betul. Ini karena dengan adanya investor kan tentu mensupport juga. Gitu. Betul. Nah tetapi kita ingin ini dulu dijalanin dulu secara kita, sehingga kita katakan punya kebebasan 100% untuk melakukan inovasi dulu ya, inovasi sehingga nanti ini setelah ini bisa bermanfaat bagi banyak orang untuk mengembangkan lebih besar lagi, tidak menutup kemungkinan kita sangat terbuka untuk masuknya pihak-pihak lain yang ingin mensupport gitu. Keroncong antar tadi dari bahasa keroncongan. Dia bukan keroncong antar ya, keroncong antar. Iya, keroncongan dan antar. Oh, keroncongan dan antar. Iya. Setelah dapat dari itu, jadi Abang memulainya itu kayak mana dulu? Abang buat sistemnya dulu atau apa yang Abang buat dulu? Yang aku bikin itu kan awalnya kita memang sudah punya usaha delivery sejak dari buka jus tadi. Oh, itu udah delivery. Sudah ada. Jadi kita sudah punya user lah, sudah punya pelanggan. Jadi ketika kita berubah dari jus motivasi itu kita punya merek juga, namanya waktu itu warung ayam ijo. Nah jadi pelanggan itu tetap gitu, nggak lari kemana-mana. Dia tetap ke situ. Nah dari situ kita juga punya pelanggan lah yang orang-orang yang memang aku sampai hari ini sangat hormati gitu ya, Bang. Karena tanpa mereka kami tidak akan melangkah sejauh ini, memberikan impact kepada banyak orang gitu kan. Dan sampai pada 2019 tadi kita keroncongantar.com alhamdulillah terpilih sebagai top 100 startup di dunia startup Istanbul Turki. Nah, itu startup Istanbul Turki dari 160.916 aplikasi startup di 166 negara gitu. Berapa persen ya? 10% ya? 1%. 1% ya.
Makanya ini sebuah kebanggaan juga bagi Riau ya. Riau ya. Kalau di Indonesia berapa yang dapat itu, Bang? Aku nggak tahu di Indonesia. Kalau Riau satu-satunya berarti ya. Satu-satunya ada. Alhamdulillah waktu itu kita sudah berkomunikasi juga dengan pemerintah kita sebagai orang tua kita, ya kan, kita ini sebagai anak muda di Riau, dan alhamdulillah dalam hal itu seperti Pak Gubernur, Pak Samsuar sangat mendukung beliau untuk kita milenial Riau ini untuk berkembang, untuk keroncongan antar ini berkembang gitu. Beliau sangat support lah gitu, Bang ya. Berarti yang abang mulai dulu tuh karena abang sistemnya udah terbentuk ya. Saya sistem udah terbentuk dari jus motivasi. Jus motivasi itu Reza penasaran, Bang, jus motivasi itu maksudnya orang beli jus ada motivasinya. Jadi kan waktu itu bikin lembaga pelatihan gitu ya. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, motivasi orang. Nah, jadi biar ini sebenarnya matching, kita bikin tempat nongkrong jus itu jus motivasi. Gitu. Nah, jusnya itu lebih ya untuk kesehatan ya kan. Jadi gitu. Bukan di jus tuh kan kalau sekarang kan ada tuh gak di misalnya di tempat minumannya boxnya tuh ada tulisan apa gitu. Kadang ada yang terkenal kan misalnya Starbucks kan itu ada tulisan nama aja itu jadi sebuah ini sebenarnya itu ide jus motivasi itu dari mantan teman mantan teman sekarang enggak berteman lagi, sekarang jadi teman lebih dekat ya. Gitu. Oke. Lebih dekat dan selalu menemani baik susah dan senang ya kan, sama dengan istri gitu ya. Gitu. Aku nggak mau bilang istri, kalau istri lebih mempersempit gitu ya? Makna siap. Lebih teman ya, lebih ya aku kira istri aku lebih daripada istri lah, teman. Dan waktu itu dari dia juga jus motivasi itu, jadi setiap orang beli itu kita kasih selebaran motivasi, kata-kata motivasi. Kata-katanya. Itu uniknya. Oke. Jadi ketika orang beli kan orang senang baca motivasi betul. Ya kan. Nah, nanti setelah 10 lembar kumpulin kata motivasi itu bisa ditukar jadi dapat gratis satu gitu ya. Oke ya. Kayak gitu. Teknik pemasaran ya. Teknik pemasaran ya. S3 teknik pemasaran. Cuman itu yang dilakukan orang-orang maksudnya ketika Starbucks nulis nama aja kemudian namanya mungkin salah. Kemudian diupload sama orang itu kan jadi pemasaran. Itu kan kurang ajar tuh. Maksudnya kita tanpa sadar, nama aku salah bete kata orang kan diuploadnya di Instagram segala macam. Minuman apa nih kan orang jadi kayak gitu. Berarti itu yang terasa berat betul, Bang, ketika membangun keroncong antar itu di tahun kapan? Di tahun keberapa, Bang? Terasa berat karena aku sangat menikmati. Aku kira nggak ada yang begitu beratnya karena sangat menikmati dalam sebuah proses membangun impact tadi, bagaimana membahagiakan orang lain. Tapi hal yang paling, karena kami memulai semua dari nol gitu ya, tidak punya pengalaman, katakan seperti founder-founder startup lain, dia dimulai dari bekerja di perusahaan yang sudah bonafit, kemudian berhenti membangun startup. Sementara aku memulai itu dari jalanan, otodidak gitu dari ya. Dari jalanan. Memulai dari jalanan, langsung membangun perusahaan rintisan. Ya kan? Orang jalanan yang dulu kerjanya demo gitu ya kan. Tapi abang konsisten, Bang. Gitu. Maksudnya gini, orang demo kan, demo selesai dia jadi mahasiswa, dia kan nggak demo lagi nih. Kan dia kerja sama pemerintah gitu. Maksudnya itu rezeki mereka ya. Betul. Maksudnya kan waktu mahasiswa demonya pemerintah, sekarang kerja sama pemerintah gitu kan. Tapi ya itu jalan orang mungkin kan, Bang. Kalau menurut aku sih rezeki itu ada di mana saja. Ya mungkin bagi kawan-kawan yang dia misalnya katakan dulu mengkritisi pemerintah, kemudian hari ini dia bekerja dengan pemerintah. Itu pilihan. Dan kadang kita juga dihadapkan pada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa pilih gitu. Semua ada ketetapannya. Mungkin barangkali dia mau merubah dari dalam. Bisa jadi. Positifnya gitu kan. Merubah dari dalam kayak mana sistem. Dia kan itu sistem harus dirubah, entah kayak mana tekniknya apa segala macam.
Berarti tidak ada begitu berat gitu bang ya, untuk ini keroncong nganter. Ini abang keroncong antar ini udah ada aplikasinya. Kalau orang kan biasa startup ada aplikasinya, kemudian ada apa? Kalau abang masih udah ada aplikasinya atau kayak mana? Kita sudah ada sih aplikasi, sudah ada aplikasi yang bisa di-download ya. Itu lewat websitenya itu sendiri untuk memudahkan supaya nggak searching gitu. Iya. Sudah ada. Nah, hanya saja kita belum sebenarnya ke Google Play-nya. Nah, sebenarnya secara teknologi kami pun itu tadi kan kita bagaimana ini saya meyakini bahwa sebuah karya itu tidak ada di awalnya sempurna. Kami sangat meyakini di Keroncong Antar bahwa sebuah karya itu untuk mencapai kesempurnaan itu dibutuhkan sebuah